Kalau misalnya tempat karaoke kayak gitu kan bajunya tau lah kayak semi lingerie kayak gitu kan. Jadi bawahnya tinggal dikituin dikit gitu kan. Tuh, lo mau berapa? Gue punya duit kok. Sampai digeletakin duit. Tamunya itu. Ngeliat gede apa? Kecilnya gitu. Ih serius, gue punya cerita itu loh. Halo Maker, kali ini aku kedatangan bintang tamu, seorang vokalis band di klub malam. Kita bincang-bincang, kita seru suara bareng. Ayo kita ngobrol. Hai Lita. Hai. Apa kabar kamu? Alhamdulillah baik. Sekarang kamu di mana? Di Bandung? Masih di Bandung aja. Nggak berkelana? Nggak berkelana. Pekerjaan aman? Masih aman. Masih yang kayak biasa lah. Ngamen. Oh ngamen, ngamen biasa. Ember. Tapi di Bandung aja? Di Bandung aja. Terus di mana? Di mana aja sih? Ya biasa aja di klub-klub kayak gitu, di bar-bar daerah Bandung aja, nggak keluar kota. Tapi pernah keluar gitu, long trip? Pernah dulu sebelum aku fokus di Bandung, pernah keluar kota. Nah dari situ kan ya udahlah mikirnya fokus buat di Bandung aja karena ada something. Nah, kayak gitu. Karena nggak bisa ditinggalin buat keluar kota, itu ya udahlah fokus aja di Bandung. Oh, jadi memutuskan udah aja di Bandung aja gitu buat kerjanya. Nah itu. Tapi gitu di bar aja apa? Ya kayak di bar aja. Kalau misalkan ada wedding di cafe, di bar gitu aja. Kalau misalnya vokalis ngeband kayak gimana? Paling ya kayak gitu aja. Tempat kopi kali ya. Wedding juga? Wedding juga. Semua. Pokoknya semuanya dibat sama Eka. Ember. Oh jadi biduan gitu. Biduan segala bidang. Ember gitu. Ya pokoknya yang penting halal lah ya. Iya bagus. Kayak gitu. Terus pengalaman-pengalaman apa sih yang menarik yang bisa kita bincang-bincang di sini? Kalau misalnya masalah pengalaman pasti banyak ya. Ya nggak apa-apa kamu sini. Pokoknya kalau misalkan masalah pengalaman ya tau lah. Apalagi kalau misalkan aku kayak profesinya vokalis, apalagi tuh malam kayak di bar kan. Kalau misalkan dari kasarnya baju aja kan ya. Kalau misalnya dari baju juga kan pasti nggak mungkin lah yang namanya di bar gue pakai baju yang kayak tertutup banget gitu ya. Iyalah pasti dahan kan ada. Jadi kan bajunya agak gitulah ya, kayak pakai hot pants, nggak. Kalau misalkan bajunya agak pendek terbuka, nah itu pasti kan kalau pikiran kayak cowok-cowok gatal, kan? Gatal. Kalau kayak cowok-cowok gatal kan pasti mikirnya, udah nih cewek pasti bakalan bisa gue bungkus lah, gue bisa diajak ngapa-ngapain, kayak gitu. Itu banyak banget kayak. Tapi kan balik lagi ke kitanya ya, kita nanggepin orang-orang kayak gitu tuh harusnya kayak gimana? Nanggepinnya gimana kamu? Banyak lah macam-macamnya ya. Kalau misalkan alibi-alibinya cewek kayak gimana kan tahu. Kayak ibarat mana ya? Aku emang tahu. Aku nggak tahu. Alah pasti tahu. Makanya kan aku nanya kenapa kan biar jelas. Gitu. Nah, contohnya kayak gini ya. Ibarat aku lagi di bar nih. Beda kan kalau misalkan kayak di kafe apa di wedding. Kalau zaman di kafe-kafe kayak gitu kan udahlah kayak cuman ngopi doang nyantai gitu. Kalau misalkan kayak di bar kan beda ya. Kayak tamu-tamunya beda. Dia juga terpengaruh dengan kayak minuman kayak gitu. Pasti kan kalau misalkan awal-awal oke lah gitu kan diam, tapi nanti pertengahan kalau misalkan kayak udah terpengaruh dengan alkohol kayak gimana lah otak-otaknya udah kotor ya, udah menggatal gitu. Kalau Pak Makar kalian gatal nggak? terus ya pasti ada yang gatal lah ya. Gitu. Jadi kalau misalkan nggak masalah kayak tamu-tamu pengen ngajak something kayak gitu kan pasti ada lah, cuman gimana caranya aku biar bisa kayak nolak lah, tapi nolaknya kan dengan secara baik, dengan secara halus kayak gitu. Terus kalau misalnya pasti ada aja sih ya tamu-tamu yang nonton banyak, banyak. Cuman kan kalau misalkan tamu-tamu yang kayak dia larinya pengen ke situ, itu hampir 70%. Oh iya? Iya, masa? Hampir puas. Terus gimana kamu mengatasinya kalau misalnya ada yang kayak gitu, apalagi ngajak? Ini gitu ya? Iya. Pasti aku pernah pengalaman nih, ya. Aku ada cerita seru nih. Ini baru-baru loh, seminggu ke belakang lah ada ya. Terus ceritanya gini nih,
Nah biasa kan aku ngeband nih ya, biasa ngeband nyanyi gitu sama si tamunya juga. Kalau misalkan yang namanya penyanyi, kita kan rolling tuh ke table-table kan, ngedatengin tamu-tamu ya, salaman, ngajak ngobrol, atau enggak nanya gimana, mau ada ini enggak, apa request lagu kah, atau enggak mau nyanyi bareng gitu kan, biasa ngobrol kayak gitu, pendekatan gimana kayak kita udah akrab lah sama orang itu gitu kan, supaya dia mungkin nyawer lah, seakan-akan SKSD gitu ya, udah kenal gitu biar dapat saweran kan. Nah suatu saat kan, dan nih cerita singkatnya udah nyanyikan, ending tuh sesi pertama istirahat dulu kan. Nah dari situ ngobrol tuh sama si tamunya. Tamunya emang kayak gerak-geriknya udah kayak mencurigakan kan, udah kayak dia tuh udah kayak ngelihatnya tuh udah aneh gitu kan. Nggak, aku kayak lihatnya kayak gini, udah sering ngasih minum gitu kan. Jadi kalau misalkan aku tuh cara nolaknya gimana bingung ya. Yang namanya juga tamu, kita kan harus bikin dia happy ya kan, bikin dia tuh nggak jenuh di tempat, bikin dia nggak apa ya, kalau misalkan punya masalah atau apa biar ilangin dulu gitu kan. Ngobrol-ngobrol tuh, singkat cerita lagi, udahlah gue main lagi tuh, nyanyi lagi kan, nyanyi, dia juga nyanyi. Oh emang nyawerannya banyak, kelihatan lah mungkin banyak duit, money-nya kan, banyak tuh duitnya. Nah, udahlah beres tuh ceritanya, gue ngeband kan, nyanyi beres tuh, sesi keduanya beres terakhir. Duduklah, gue ganti baju kan, di situ ya. Ada tuh yang nyamperin, mungkin kayak entah wetas atau siapalah di situ ya kan. Dia bisikin nih, pertama ke manajer gue dulu kan, ngomong ya, ke manajernya tuh bilang, katanya si tamu yang itu pengen ngajakin vokalis ceweknya Teteh tuh apa karaokean katanya. Karena di klub itu tuh nyambung sama tempat karaoke juga. Oh iya paham. Jadi ada klub ada karaoke juga. Jadi nyambung dia. Si manajernya tuh nyampein lah ke gua kan. Gua kan panggilnya sering Dedek lah di situ kan. Dek katanya itu tamunya pengen apa ngajakin karaokean katanya. Jadi mau nggak? Gue mikir kan. Karaokean jauhnya gimana ya ceritanya gitu. Gue kan nggak pernah ya kayak gitu-gituan. Kalau misalnya nyanyi emang dia bilang cuma nyanyi doang kok katanya, nggak apa ya, nggak berlebihan gitu. Alasannya gitu, alibi lah biasa kan. Cocok. Terus nah dari situ ngobrol lah, mikir kan gimana ya. Udahlah ngerayunya kayak gimana kan, tahu kalau misalkan kayak marketing yang kayak gini, marketing ngerayu lah dia ceritanya supaya biar gue tuh mau gitu. Udah mikir, sampai ngerayu masalah duit, ngomongin masalah duit kan. Duitnya banyak katanya, gitu kan dia ngomongnya kan. Udah mikir, kata manajer gue bilang, ya udahlah nggak apa-apa deh, aman kok, nanti Teteh jagain katanya, sama anak-anak juga pasti ngejagain. Nah singkat cerita, udahlah gue masuk tuh ke tempat karaoke ya. Ke tempat karaoke itu. Tapi masih di klub itu juga? Masih di situ. Masuklah di tempat karaoke, di roomnya kan. Pertama iya banyak banget tuh orang kan. Gue duduk kayak nyantai biasa. Sogokin minum. Belum nyanyi tuh. Pas minum kedua gelas minum mungkin ya. Nah dari situ ada tuh atas yang si tamunya bilang ke atas, bukain gue room dong kan. Wah kaget kan? Aduh siapa mau ngapain nih? Tapi ya udahlah gue ikutin aja dulu kan. Nah dari situ sih nggak cerita, gue udahlah pindah room tuh cerita ya kan. Pindah room. Tapi itu di situ posisi banyak orang apa? Kamu masih banyak orang di situ. Masih teman-teman yang lain mungkin ya. Nah singkat pindahlah gue kan ke roomnya, berdua dong Jong. Di situ kan. Terus? Pikiran gue udah kemana-mana tuh kan. Nah adalah 30 menit mungkin ya gue di room itu. 30 menit biasa nyanyi dulu kan, minum biasanya. Nah, ngomonglah tuh to the point tuh si tamunya. Apa? Ngomongnya tuh enak-enak, ember. Ngomong gini kan, Lita bisa nggak gitu kan? Gimana sih ngomongnya? Enak-enak. Gitu kan. Ya teman itu kan nolak dong, tapi nolaknya tuh secara alibi enggak nih. Bang maaf, aku nggak bisa. Terus dia bilang, kenapa? Katanya, aku lagi mens. Gitu kan. Terus si abangnya tuh, serius bang gitu. Kebetulan emang gue lagi abis beres men tuh. Si pembalut itu masih gue pakai kan. Gue ngomong aja gue sampai gini ya, sambil gimana keselnya. Bang nggak percaya gitu. Udah pegang aja. Serius bilang kayak gitu. Ya udah pegang aja bang kalau misalkan nggak percaya kan.
Terus dia ngomong gitu, ada ulah nggak usah lah katanya, kalau misalnya nggak bisa nggak apa-apa. Nah, udahlah, dia manggil waitress tuh, manggil waitressnya lagi. Gue nggak tahu kan, manggil waitress kirain dia mau ngeluarin gue di situ kan, karena gue nggak bisa gitu. Dan ternyata enggak dong. Enggak berapa lama datanglah tuh kecil tuh. Siapa? Elsie. Oh, Elsie kan namanya ya. Oh mungkin karena kamunya nggak bisa jadi mungkin si abangnya pesan Elsie nah gitu itu ya. datanglah tuh ceweknya cantik kan. Tahu lah tempat karaoke gimana ceweknya cantik gitu kan. Dan terus gue nanya kan ke si tamunya, Bang, terus aku di sini ngapain, Bang? Udah nggak apa-apa, katanya di situ aja. Nah seru ceritanya tuh di sini nih. Udah nggak apa-apa di situ aja katanya kan. Serius Bang gitu. Iya serius kata. Oh ya udah deh nggak apa-apa katanya. Dan udahlah dia berbincang juga kan sama si Elsie-nya. Gue minum, gue ngemil-ngemil, terus gue nyanyi-nyanyi biasa kan. Nah di sini nih gue kaget dong ya kan. Kirain apa yang terjadi di situ? Nah, itu apa yang terjadi di situ ya? Wah kaget sumpah demi Allah ya, udah minum, udah lagi minum tuh, udah agak oleng dong ya kan, otaknya kepalanya udah agak tuing-tuing ya, nyanyi biasa. Gue lagi makan buah, tiba-tiba di pinggir dong, dia lagi enak-enak cong. Hah? Seriusan? Lu nonton aja gitu? Tahu nggak kalau misalkan orang yang kayak malu-malu? Iya. Gue kan ngambil makan buah. Tapi gini nih matanya. Demi Allah itu matanya sampai kayak gini kan. Gitu. Kayak cuma desanya kedengeran lucu. Serius. Gitu kan. Desanya kedengeran. Asli kamu itu nonton aja gitu? Seri nonton jelasnya enggak sih kan. Ini gimana lah kalau misalkan orang kayak malu-malu kan. Iya. Di situ kan bingung ya, udah keringetan gue di situ ya kan, udah agak merinding. Di situ biasa aja enjoy, main dong. Tapi emang enggak telanjang bulat sih, cuma bawahnya doang yang dibuka gitu kan. Kalau misalnya tempat karaoke kayak gitu kan bajunya tau lah kayak semi lingerie kayak gitu kan. Jadi bawahnya tinggal dicituin dikit gitu kan. Tapi di situ posisi ada kamu gitu kan? Di pinggir, gimana aja kalau misalkan duduk sebelah-sebelahan kan. Si kursinya emang agak luas di sopanya kan. Cuma kan bayangin Angca, mata gue gini kan, pengen lihat ya, gue penasaran gitu kan. Jadi di situ kan udah keringetan gitu ya. Keringetannya tahu nggak lo ngapain? Apa? Serius enggak sama aja gitu? Astagfirullah, enggak dong. Enak dong. Kalau misalkan udah aja gue tawaran dia diambil sama gue kalau misalkan kayak gitu kan, enggak. Daripada itu nggak ketampung. Nggak usah lah. Kayaknya itu seru sumpah, itu pengalaman hidup selama gue udah beberapa tahun ya. Hidup gue di dunia ini baru pertama kali gue ngeliat yang kayak gitu langsung. Real ya? Real. Itu nggak pakai COD. Langsung sumpah ngeliat. Tapi itu si Elsie-nya cuek aja, mungkin karena lagi keadaan minum alkohol kali ya, nggak bisa tahu. aja sih. Karena mungkin emang udah biasa juga kali ya. Kayaknya seperti itu. Tapi kok bisa gitu ya depan ya begitulah orang. Tapi sih dada somplak mungkin di otaknya. Enggak, tapi sih menurut aku kayaknya itu emang keadaan dua-duanya itu lagi mendesak, kayaknya udah mendesak, terus udah kayak di ujung ubun-ubun kayaknya dia. Ya, Emang bayangin nggak kalau misalkan itu posisinya lu di situ mau ngapain coba? Lu sama nggak perasaannya kayak gitu? Aku sama juga sih. Iya kan? Iya. Kayak ada hasrat-hasrat. Ikutan dong. Gak gitu aja gak jangan. Ya. Terus si abangnya tuh dengan polosnya ya. Maaf ya Lita. Oh iya. Ngomong gitu sih. Oh nggak apa-apa bang, nggak apa-apa, nyantai aja. Gue bilang aja, gue ngebohongnya udah biasa. Dia bilang gitu. Tapi maaf nih, aku mau nanya, selama kamu nyanyi pernah nggak sih ada tamu yang ya ngajak enak-enak terus dikasih ini gue pengen pakai loh, gue kasih langsung toh-tohan gitu? Iya. Ada, sering malah yang kayak gini ya. Mungkin karena si dianya tuh banyak duit ya. Terus kayak dia tuh ngebujuk gue, tapi gue nya kan nolak, nggak mau gitu ibaratnya. Sampai dia ngeletakin duit dong di situ. Tuh, lu mau berapa? Gue punya duit kok. Sampai digeletakin duit. Tamunya itu? Sampai ngeletakin duit. Telepon gue kan bilang gitu, nggak bang, kataku terima kasih. Aku mending udah ngeband aja deh, kata. Cuma walaupun dapet beberapa sen gitu kan. Kenapa sih kamu nggak nerima double job gitu kan, enak duitnya gede?
Nggak kepikirannya, maaf. Coba nanti pikirin lagi. Ya Allah, enggak deh kayaknya. Soalnya kalau misalkan gue kayak gitu takutnya nanti ketagihan, Cong. Sekarang status kamu apa? Janda. Masih janda? Ember. Oh, belum punya suami? Belum. Masih betah ya jadi janda? Ya begitulah hidup. Berarti udah berapa tahun sampai tahun? Udah hampir 6 tahun, 6 tahun lah. Janda. Masih hangat. Lagi hangat-hangat. Hangat lah kalau 6 tahun. Belum kalau berpuluh-puluh tahun itu udah bahasem. 7 tahun aja aku nggak sombong. Biasa kuat. Iya, harus kuat. Terus ya, kalau kamu nggak kuat gimana? Ya kan gue sebelumnya punya pacar lah. Masa sama masih laku? Oh laku, ada laku. Emang kelihatan nggak laku ya gue? Enggak. Sedih. Oh berarti selama ngejanda pernah pacaran? Pernah, beberapa kali ada lah. Berapa? Something. Nggak kehitung. Janganlah ditanya berapa. Ya kan ada. Oh aku selama ngejanda 10 kali, 10 pacar. Kayak gimana ya? Mungkin kalau misalkan kayak pacarannya singkat-singkat, jadi gue malas hitungnya. Yang penting udahlah gue punya pacar, terus kebutuhan itunya gue terpenuhi. Oh begitu. Oh, biar ketampung gitu ya. jadi selama punya pacar itu enak-enak juga. Oh jelas dong. Ya gimana aja kalau misalkan lu juga pasti kayak gitu kan. Oh enggak, aku jomblo. Hah? Tapi kan pernah pacaran. Enggak. Sedih ya? Nggak laku ya kau? Laku sih. Jadi kalau makan cariin aku pacar dong. Jadi kamu berarti kalau misalnya punya pacar pasti enak-enak? Pasti. Apa nggak selalu punya pacar enak-enak? Enggak sih, enggak semuanya. Enggak semuanya, karena kan kalau misalkan Oh ngeliat gede apa? Kecilnya gitu. Ih serius, gue punya cerita itu loh. Ini gue pernah nih pacaran. Seru. Pacaran ya. Yang ceritanya kayak gini. Ada nih cowok kan, ya mungkin dia tertarik lah sama gue. Tertarik ya. Dia makin tertarik nih sama gue kan. Biasa kan janda sekarang. Gue nggak mau napik ya, yang namanya cewek pastilah ada keinginan untuk mungkin kayak ukurannya lah gedong apa gimana ya kan, kayak durasi lama apa enggaknya. Boleh. Nah, gue ceritanya nih, jadian lah sama nih si cowok kan. Orang mana ini? Si orang Bandung. Oh Bandung. Ya, masih orang Bandung juga. Tua nggak? Ya, udah seumuran. Seumuran. Kenapa harus tua sih dong? Ya, jangan lah ya. Seumuran lagi gitu kan. Nah, ini beneran ya ceritanya. Ini cerita gue kan. Terus kayak gini dia. Suatu saat udah nih jadian kan ceritanya. Terus dia nganterin gue ngeband nih, gue nyanyi kan. Nah, di band itu kan ada kobam-kobamnya tuh, ya kan. Mabora iya. Ember gitu kan. Kan kalau Mabora suka gitu ya. Ember. Nyut-nyutan Mary. Nah, dari situ kan ceritanya udah nih gue pulang kan, nggak ke kosan tuh. Kemana? Kosannya dia. Koyo. Enggak. Nggak pertama dia kan balik tuh diajak. Dan karena kan di kosan punya anak. Siapanya? Eke. Di kosannya ada. Oh jadi nggak bisa ya kok? Padahal anak suruh nonton. Aduh somplak bener. Kalau nggak kasih dulu. Jangan dong, bahaya. Iya. Kita nggak bebas, nggak enak dong ya kan. Nggak bisa. Bersuara itu. Silent. Nah, ceritanya udahlah gue ke kosannya dia kan. Nah, di situ kan yang namanya baru jadian yang kan tahu kan. Birahi. Kayak kucing birahi. Kan manusia juga ada hasratnya birahi gitu. Kalau tidak ketampung, ya hello bahaya. Suka liur gitu jangan aku mah. Liur hulunya gitu hulu, ya kan. Hulu atas bawah. Nah, di situ kan yang namanya baru pacaran ya, penasaran dong kan ya situ. Nah lah singkat ceritanya kan menggerayam gitu kan. Tahu, udah kebayang kan otaknya? Udah. Pasti yang nonton juga kayak gitu ya, otaknya langsung traveling ke sana ya kan. Terus menggerayam tuh di situ ya kan. Nah singkat cerita nih, dah lah ya. Enak. Bukan masalah nggak enak nih. Kenapa? Kecil. Kecil ya, bayang nggak lu? Kalau maker ada yang punya buat ngegedein kasih buat Lita. Seriusan kecil. Kan kalau misalkan lu mau main kayak gitu, dipegang dulu kan? Oh iya ini dipegang dulu dong, pasti dong. Dipegang dulu ya. Kecil dong gitu. Terus langsung gua ngemut.
Oh berarti lu pengen yang gedong gitu ya? Dong pasti. Gue Segede. nggak munafik lah. Tapi nggak gedong-gedong juga. Kayak sobek namanya enggak. Jadi kecil kan. Gue langsung nggak mood. Tahu nggak lu ceritanya kalau misalkan gue udah nggak mood kayak gitu gimana? Gimana? Gue alasan. Aduh bentar dong. Gue pengen demi apa? Terus berarti nggak tersalurkan dong yang mau pacar kamu sama kamu? Nah, cara nyalurnya gitu gimana coba? Gimana? Ke cowok. Enggak gitu, Cong. Gue masih tetap minta ke cowok gue di situ kan. Tapi gue ngomongnya alasannya, gue kalau misalkan pengen gue sange, Jilat. Serius, itu paling enak tau. Tapi kamu munafik anjing. Dulu juga pernah tau. Halo, makar aku merinding kalau yang jilat-jilat gitu, soalnya udah lama gak dijilat. Jilat aku dong. Nah, kan? Terus? Terus gimana? Dari situ. Dijilat tapi Iya dong harus. disuruput ya. Dikit. Ember. Ayah, jadi gue traveling sendiri. Ya, Ih, merinding mah. Awas kamu ya nanti. Guys, Dita itu kadang-kadang kalau lagi gini suka langsung dia. Kalau misalnya ngomongin masalah kayak gitu, gue otaknya langsung traveling. Coba aja deh yang nonton aja, pasti traveling otaknya. Penonton pasti awas penonton jangan ada yang coli ya buat ya para cowok-cowok, buat para cewek-cewek jangan ada yang Apa itu serius? Nah, di situ kan dia tuh jalan gitu kan. Keluar dong Eke. iyalah. Iya, udah deh. Terus kalau misalnya lagi dijilat dari gitu, seneng gak sih kalau sama jari? Kalau sama jari gue justru nggak mau. Ih lebih enak tahu endolita, kastanyo. Enggak, gue nggak suka. Cobain. Sakit aja. Enggak, biar nggak sakit kan itu sambil dijilat-jilat gitu terus. Udah lanjut kayak gitu. Nanti gue jadi merinding sendiri. Kenapa kamu sange ya? Maaf ya guys, di sini pembahasan litanya lagi sange katanya. Lagi birahi biasa. Kalau janda gitu dah, aku juga sama ketang. Iya kan emang benar kan. Coba Ya karena aku jomblo jadi aku nggak ada yang tersalurkan. Masa aku mau pakai bonteng, pakai mayones, biar leur gitu. Terus selain sama pacar kamu yang itu ada lagi? Enggak. Nah, kalau misalkan Solaku lo ya, semua ya pacar dipakai. ya kalau misalnya nah gue yang cerita yang barusan juga kan yang ukurannya kecil tuh percaya nggak koploknya gue ya besoknya gue langsung ngajak putus dengan alasan Kentinya kecil. nggak langsung ngomongnya gitu. Lu mikir kalau misalkan cowok gue ngomong kayak gitu nggak gue ditabok apa sama dia Terus alasannya apa? ya Kali aja kamu maaf ya yang kita putus aja karena Kenti kamu kecil kan bisa. ya gitu. enggak sih alasannya ya karena ya banyak lah lebihnya yang kayak mungkin cewek juga banyak lah pasti lah ngalamin kayak gitu kan. Nah lebihnya tuh kayak kayaknya gue nggak cocok deh sama lo, udah aja deh gitu. Coba kayak gitu aja paling alibinya Oke, kita tanya jawab harus cepat ya. Ada Siap? oke. Pilih ganteng bau apa jelek wangi? Jelek wangi, Ganteng miskin apa jelek kaya? jelek kaya, Dogi apa WOT? oke. Dibungkus apa dibungkus? Dibungkus Di pantai apa di gunung? di pantai, Besar apa panjang? panjang. Oke, tadi kamu pilih apa? Miskin. Jelek jelek wangi. Karena alasannya? Karena gini ya, jelek wangi ya. Masalah jelek itu kalau misalkan udah pacaran sama kita gampang ya. Maksudnya gampangnya tuh kalau misalkan di awalnya tidak bisa kayak stylenya amburadul atau apa penampilannya jelek kan bisa sama kita dibenerin. Oh iya, dibebenah gitu ya. Kayak gitu. Terus kalau tadi milih jelek kaya, Embet. kenapa? Ya, sekarang Kenapa kalau yang ganteng tapi miskin? Ngapain ganteng kalau nggak punya duit kan? Hello dengerin ya. Skincare nggak bisa dipakai dipakai BPJS loh. Harus tunai uang ya kan. Sekarang ganteng nggak bisa beliin skincare buat ngapain? Oh jadi. Terus sekarang jelek kayak Tapi agak pecak nggak apa-apa.
Kan banyak duit. Oh banyak duit. Yang Kan penting bisa banyak. diobatin atau apa gitu kan. Oh, alright, gitu. alright. Terus tadi kamu pilih dogi apa WOT? Ember, oke. Dogi. Enak tau. Gimana sih dogi gitu ya? Ember. Janganlah diperagain. Iya nggak apa-apa, enak. Kayak enak posisi kayak gitu tuh. Karena apa? Wah gitu ya? Bukan masalah Apa bunyinya sih. Kalau misalnya udah posisi kan. Enggak kan kalau lagi dogi lebih enak itu kalau kitanya Dipukulin. Dipukulin Iya. gitu kan berbunyi. Enggak masalah itunya juga sih. Apa dong? Kayak nyelaknya gue enak. Gitu. Enak itu. Kalian gerah nggak? Aku gerah. Gue udah kerah dari tadi, Jong. Oh iya. Ember. Apa sih yang basah ya? Jangan Bungkus apa dapetnya nggak ngebungkus? Tadi kamu milih. Ngebungkus. Apa? Dibungkus. Oh senangnya dibungkus. Ember. Tapi pernah nggak ngebungkus? Enggak lah. Masa sih? Enggak. Gue nggak Cobain kali-kali ngebungkus. ngebungkus warteg gue pernah sering. Brondong. Hah? Nggak suka berondong gua. Karena kalau misalkan berondong nggak enak. Kenapa? Cara Tapi kalau mainnya misalnya aja nggak enak. berondongnya kaya terus banyak duit gimana? Tapi kalau mainnya nggak enak nggak bisa kan? Malah gue yang ngajarin. Nggak enak dong kalau kayak gitu. Nggak usah. Tapi kan Mending yang udah berpengalaman. ya tapi ini banyak duit. ayam, ini gitu kan bisa. Terus nanti kalau misalkan main, ayam kamu harus gini yang nggak usah. Oh, alright, oke. Terus di pantai apa di gunung? Tadi pilih di pantai. Kenapa? Karena suasananya aja enak. Venue Ember. enak gitu. Kalau ada ombak-ombak kecil. Oh gitu. jadi kamu lagi enak-enaknya di pinggir pantai gitu? Ember gue terbeli gitu tadi. Bentar ya, ini ada. Karena aku mau nyobain, coba kalau misalkan ini nyobain, saya ada ombak-ombak kecil gitu kan, terus gue posisinya di situ, cobain deh. Kenapa nggak di gunung gitu? Jadi udah naik gunung kan capek nih keringetan, terus enak-enak di puncaknya gitu kan bisa. Lu bayangin aja, banyak kecoa, yang semut, nyamuk. Ini nggak akan konsen gitu mainnya juga nggak akan enak. Kalau di pantai kan, Oh enak. Ember. Terus kalau ada yang nonton gimana? Ya udah nggak apa-apa, anggap aja dunia ini milik gue berdua gitu. Oh jadi nanti selimutnya pakai pasir pantai gitu ya, jadi ditutupin kan biar nggak kelihatan banget. Oh. Ember. Tadi pilih besar apa panjang? Panjang. Kenapa nggak suka yang besar? Bukan masalah nggak suka nggak besar ya. Besar juga kalau misalkan pendek nggak akan masuk. Terus Buntet gini. itu. Nah itu buntet. Jadi kayak cuman di Kelitik. Kalau panjang kan nyelak sampai ke usus nggak? enggak lah. Ke ginjal. Pokoknya panjang juga nggak panjang-panjang banget. Ya, kalau Coy. aja yang segini kan. Ya, pokoknya panjang mejehna Oh, gitu. mejeh. Ember. Kalian tahu mejehna nggak guys artinya? Apa artinya? Aku nggak tahu. Ngepas aja gitu ya. Kalau nggak tahu mejehna. Ngepas berarti ngepas ke Kengeunah. Pokoknya Oh, intinya ngeunah itu. gitu. Oh, Intinya gitu. enak aja udah. Gitu. Gak mau nyobain yang gede. Terus kalau misalnya gede panjang, Oh itu luar biasa itu. Lebih enak. Lebih wow gitu. di tasbih. Enggak. Aku jadi kepikiran ini traveling di otakku yang di tasbih gimana ya Udah rasanya? gede, udah panjang, terus ada tasbihnya. Itu luar biasa. Tapi Oh, tapi terngiang-ngiang. inget ya tasbihnya guys jangan dipakai wirid. Beda lagi lah. Oh beda. Tasbih buat itu sama tasbih buat dimasukin itu. Oh beda. Aku boleh nanya nggak sedikit? Nanya mulu dari tadi. Dari tadi aku itu ini terpesona dengan tato kamu. Sapoknya. Iya, sapok. Pantesan dari tadi lihat-lihat kayak gitu. Sejak kapan kamu ditato? Udah lama. Udah 4 tahun lah. Alasannya? Alasannya karena di situ kan gue intinya cerai nih sama suami kan. 2 tahun. Oke lah selama 2 tahun kalut mungkin ya. Nah dari situ pas mau nginjek ke 3 tahun yang janda, ada temen nih. Gue kan lagi galau nih cerita ya kan. Mumet lah otak masalah ini itu ini. Terus ada teman ngajakin, lu mau nyobain tato nggak? Daripada lu mabokan terus katanya kan. Iya. Mending rasa kesel lu sakit lu gue tato deh katanya gitu kan. Nyoba-nyoba nih pertama kan. Nyoba-nyoba tuh tato nama anak gue nih. Oh nama anak itu. Pertama ini. Nama anak yang pertama. Udah di situ tato yang pertama. Emang gue lagi emosi kan, udah lah nyaman-nyaman aja. Lagi stres mungkin ya, lagi kalut lah. Nah dari situ tagihan dong Cong. Iya. Jadi itu tato nama anak kamu. Terus itu yang gede itu apa? Ya maksudnya cuman kayak ada tuh cerita
di Jepang gitu. Jadi si cewek Jepang ini sama kerjanya dunia malam. Nah itu ceritanya di situ, tapi dia tuh kayak lebih kuat, lebih strong lagi. Nah cerita itu di situ. Berarti dari semua di tubuh kamu ini berapa tato yang ada? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sama di sini. Janganlah dijelasin yang di sininya mah. Oh, di mana? Di atas memeu. Di situlah pokoknya. Di dalam memeu? Enggak. Oh, tidak. Intinya di situlah pokoknya. Nanti Ada juga ada niat nambah dikit. di sini aja gambar Kenti, aku butuh tit. Halo Makar, terima kasih kalian sudah mendengarkan cerita-cerita kita berdua dengan Lita yang fantastis, dahsyat. Pokoknya terima kasih. Jangan lupa nonton episode berikutnya. Dah.